Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Hadratul muhtaramin, para kiai, para sesepuh, para masyayikh yang kawula hormati, kawula taati, wabil khusus Kiai Haji Zidni Iman Nafi'ah dari Pondok Ploso, Kiai Muhammad Makmun dari Pondok Ploso, Kiai Najib Zaini, Najib Wahid Zaini dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, juga kepada Kiai Mahrus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Taqwa Songgon Banyuwangi beserta dengan keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Taqwa, segenap para hadirin hadirat yang kami muliakan, baik dari alumni pesantren, berbagai pesantren, mungkin ada dari alumni Blok Agung, alumni Wali Songo, Asem Bagus, Nurul Jadid, alumni Lirboyo, alumni Stogiri, alumni Ploso, dan segenap jaringan Laskar Santri Amin Banyuwangi, baik yang diberi amanah menjadi koordinator kabupaten, koordinator kecamatan maupun koordinator desa yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kami semuanya bisa bersilaturahim, bertatap muka dengan panjenengan semuanya di tempat ini. Semoga silaturahim kita ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi silaturahmi yang mubarak dan nafi'. Amin Allahumma. Semakin mantap gitu. Para kiai yang saya hormati, saya matur di hadapan panjenengan semuanya untuk menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya perlu saya perkenalkan diri. Nama saya Abdus Salam Sohib, mantan wakil ketua PWNU, mantan ya. Kalau daunnya Gus Najib veteran ya. Kalau beliau ini masih aktif menjadi salah satu wakil sekretaris sih di PWNU. Tapi saya tanya, sekarang ada rapat mingguan nggak Gus? Wah, saya sudah lama nggak ikut katanya. Kayak beliau mungkin nonaktif secara non formal sementara karena ingin ikut bersama kita semuanya bergerak berjuang untuk paslon Amin. Aplaus dong buat beliau. Para kiai yang saya muliakan, kebetulan kami di Timnas Paslon Amin dipercaya menjadi deputi bidang pesantren dan santri. Makanya tugas utama kami adalah sowan kepada segenap para kiai, para alumni santri, para wali santri, para muhibin santri, baik di tingkat nasional sampai di tingkat yang paling yang di grassroots. Maka kemudian salah satunya adalah kami membentuk yang namanya Laskar Santri Amin Indonesia. Tapi kalau tadi malam dikritik, bukan dikritik ya, diberi masukan sama Gus Saiful Rijal bin Kiai Abdul Halim Siddiq, ini membuang mudhof, harusnya Laskar Santri Masyayikh untuk Amin Indonesia. Jadi tetap kita ini bukan santrinya Amin, bukan. Wah, kita nggak pernah ngaji loh, Pak Anies juga nggak pernah ngaji loh, Gus Muhaimin. Kita ngajinya ke masyayikh, jadi maknanya Laskar santrinya masyayikh untuk memperjuangkan Amin demi Indonesia yang lebih baik. Kira-kira begitu.
Nah, kemudian perlu sebelumnya saya matur ke jenengan bahwa di tim pengarah Amin ini banyak masyayikh. Tim pengarah Nasional Amin ini banyak masyayikh. Ada dari Sarang Kiai Najih Maimun, Kiai Said bin Abdurrahim Mussalam. Insya Allah besok Kamis kami juga akan berkolaborasi dengan beliau juga dengan gus-gus yang lain untuk melaksanakan konsolidasi Laskar yang sama di Bojonegoro. Kemudian ada Kiai Fuad Nur Hasan Sidogiri, ada Kiai Zamzal Mahrus dari Lirboyo, ada Kiai Fahim Royani dari Loso, ada Gus Maksum dari Langitan, ada Gus Khalil dari Sidogiri. Itu semuanya masuk di timnas kami. Kemudian di tingkat provinsi ada Gus Najib dari Gus Sidiman, beliau pengarah beliau, super pengarah. Artinya apa? Bahwa di tim Amin dan khususnya Laskar Santri Amin ini alhamdulillah berkumpul perwakilan hampir dari semua pesantren yang ada di Jawa Timur bahkan Jawa Tengah, termasuk Tegalrejo. Hampir semuanya ada perwakilan di pesantren-pesantren ini. Dan tentu kebersamaan, kekompakan, dan persatuan ini merupakan modal yang tak ternilai harganya. Kalau dawuhnya Gus ini, beliau terinspirasi dari dawuhnya Mbah Yehuda, bahwa kalau kita kompak, kalau santri ini kompak, bersama dan bersatu, itu sudah sebuah kemenangan tersendiri. Dan kalau nanti paslon Amin ini bisa menang dengan kekompakan santri, maka itu adalah kemenangan yang kedua. Jadi kita berkumpul kompak ini sudah merupakan sebuah kemenangan walaupun belum coblosan, kira-kira gitu. Para yang saya hormati, sedikit kami ingin menyampaikan laporan kepada panjenengan semuanya tentang situasi yang sekarang sedang terjadi dalam kontestasi Pilpres ini. Pertama, alhamdulillah saya sudah berkeliling di semua Korkap Jawa Timur, karena Laskar Santri ini dideklarasikan sekitar 1,5 bulan yang lalu. Kemudian kami tidak lanjuti dengan membuat Korkap kabupaten. Kami minta Korkap bikin Korcam, kemudian Korcam kita minta bikin Kordes. Dan di kabupaten yang sudah terbentuk Kordesnya 80% lebih, maka kami akan berubah. Dan Banyuwangi adalah salah satu kota kabupaten yang sudah terbentuk Kordesnya lebih dari 80%. Makanya kami kemudian sowan ke sini, kami sowan ke Banyuwangi. Karena Banyuwangi kita tahu sangat luas, maka kemudian khusus Banyuwangi kita bagi dua. Yang tadi pagi kami di Benteng untuk mengumpulkan Banyuwangi Selatan ya. Dan hari ini, malam ini kita di Songgon ini untuk mengumpulkan Banyuwangi Utara. Kalau kemarin siang kami sudah safari mulai kemarin pagi, Pak. Pagi kami di Probolinggo ketemu, tapi hanya dengan Korcam karena mereka Kordesnya belum mencapai 80%, maka saya belum mau ketemu dengan Kordes. Kemudian di Lumajang sudah sama Kordes, di Jember tadi malam juga sama Kordes. Nah sekarang Banyuwangi 2 titik. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu saya hafalkan. Pertama, bahwa kami keliling ini menyimpulkan bahwa pendukung paslon Amin ini alhamdulillah orang-orangnya komitmen, loyal, dan militan. Dan saya juga merasakan itu di Banyuwangi. Sehingga dengan militansinya itu ketika datang tidak berharap membawa apa-apa kalau pulang. Kira-kira gitu. Kecuali dibekali ideologi dan dibekali APK, kira-kira begitu kan. Nah, itu juga merupakan potensi yang harus kita rawat terus. Yang kedua, potensi dari paslon Amin ini adalah sebenarnya untuk di Jawa Timur, paslon Amin ini mudah diterima. Maksudnya diterima itu untuk kita mengajak orang lain
ke Pasron Amin ini sebenarnya ada kemudahan. Kenapa? Karena 80% dari warga Jawa Timur ini adalah berlatar belakang Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin. Sementara yang punya ikatan kuat dengan warga NU di antara 3 paslon ini adalah di paslon nomor 1, di mana di situ ada Gus Muhaimin sebagai representasi dari kader Nahdlatul Ulama, sekaligus partai yang mengusung adalah partai yang didirikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi ada kemudahan sebenarnya mengajak orang itu untuk ke Pasron Amin, khususnya kepada warga NU. Makanya kami Turba ini adalah tujuannya mengkapitalisasi dan mengkonsolidasi kalangan pesantren, kalangan santri, kemudian wali santri, juga muhibin santri untuk berbondong-bondong mendukung Pasron Amin. Tapi tidak hanya itu, kami berharap panjenengan juga berkenan, punya keberanian, punya kemauan, nanti setelah pulang dari sini terus bergerak di tetangga-tetangga, di sanak famili, di saudara, di jamaah pengajian, jamaah tahlil, jamiah-jamiah, kalau yang punya pondok ya di pesantrennya. Panjenengan harus punya keberanian, kemauan untuk mengkampanyekan Amin untuk Indonesia lebih baik. Kemudian potensi yang berikutnya yang cukup yang cukup menggembirakan adalah beberapa hari terakhir ini dukungan bertubi-tubi terjadi kepada Amin oleh tokoh-tokoh yang memang berpengaruh yang lumayan besar. Ada mulai UAS, Ustadz Abdus Somad, apapun harus kita akui walaupun mungkin dalam perjuangannya ada sempat perbedaan dengan kita ya. Tapi sudah akui beliau ini punya pengaruh cukup besar khususnya di Sumatera. Dan beliau di media sosial lumayan kuat brandingnya. Ini sebuah semangat baru. Kemudian tidak lama setelah itu ada kita agak kesini dikit. Ya, satunya agak dalam sana. Kok gitu sih mas? Tes 1, 2, aman. Aman dan amin. Tangannya kurang gini. Dan jika kemudian disusul dengan vitamin yang luar biasa, vitamin double C apa triple C, yaitu apa? Dawuhnya pengasuh Lirboyo, Mbah Kiai Anwar Mansur dan Mbah Kiai Kafabi Mansur. Yang secara yang dawuh dengan jelas dan cetok dukungannya kepada Pasron Amin, dan itu sangat besar Pak, dampaknya tidak hanya di Jawa Timur, ternyata dampaknya ini juga di Jakarta. Karena 2 hari setelah itu saya sempat ke Jakarta untuk konsolidasi dengan timnas. Di sana itu yang tanya ke saya itu malah Cina Pak, deputi bagian penggalangan Tionghoa. Itu tanya kepada saya, Gus ini apa benar Lirboyo ini memberikan dukungan kepada Pasron Amin? Ya jelas lah, kan itu sudah ada videonya dan narasinya juga sudah jelas. Ini luar biasa dampaknya bagi teman-teman di kalangan kami, karena memang kami ini sangat mencintai Gus Dur, dan Gus Dur itu identik dengan pesantren, dan salah satu pesantren yang dikenal di kalangan kami itu asalnya Lirboyo. Maka ketika Lirboyo dawuh dukung pada Amin, ini seakan-akan sudah merepresentasikan dukungan dari kultural Nahdlatul Ulama. Ini sekaligus dawuh Anwar Mansur sekaligus sebagai jawaban. Apakah pengurus NU boleh memberikan dukungan? Karena apa? Kiai Anwar ini adalah Rois Surya PWNU Jawa Timur, Pak. Iya kan? Kiai Anwar ini adalah Rois Surya PWNU Jawa Timur. Ini jadi jawaban bahwa organisasi Jamiah NU jelas harus netral. Secara struktural pengurus NU harus netral. Tapi pengurus NU yang beliau seorang kiai, sebagai seorang individu, sebagai seorang pribadi punya hak untuk menentukan pilihan
dan mengajak orang lain untuk ikut kepada pilihannya Gak apa-apa. tanpa membawa embel-embel sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi tidak ada masalah. Ya, contoh yang nyata ya beliau Kiai Anwar Mansur. Beliau sebagai individu, sebagai pribadi menyatakan dukungan dan mengajak para alumninya untuk mendukung paslon Amin. Dan itu tidak masalah karena beliau sama sekali tidak membawa embel-embel sebagai Rois Syuriah PWNU Jawa Timur. Kemudian setelah itu ada dukungan dari Pak JK, Pak Yusuf Kala, secara terang-terangan juga. Dan terus ini seperti bola salju, dukungan datang dari mana-mana. Terlalu cerah. Belum. Kawin karo wae. Telu. Paslonnya telu soalnya. Tes gitu. Insya Allah dukungannya akan terus menggelinding seperti bola salju. Kayak kemarin juga Pak Anies datang di Pondok Sarang, deklarasi, ada Gus Naji, ada Gus Said, Kiai Said, Abdul Rahim juga memberikan dukungan. Sebelumnya alumni se-Jawa Tengah juga memberikan dukungan. Dan semoga sampai nanti pada hari H mereka semakin terus banyak. Amin, Allahumma amin. Strategi yang paling efektif dan paling maksimal adalah bagaimana Pulau Panjenengan semuanya mau mengenalkan Amin, mensosialisasikan Amin, mengkampanyekan Amin di tengah-tengah masyarakat, khususnya di daerah pedalaman, di daerah pedesaan. Karena 65% pemilih itu ada di pedesaan, yang mungkin tidak begitu mengikuti media sosial. Hanya 35% pemilih di perkotaan. Maka saya berharap pulang dari sini kalau panjenengan nyoblos Amin, saya yakin lah. Karena panjenengan kan santri yang derek kiai, ngoten nggih? Panjenengan saya yakin. Tapi saya belum yakin apakah panjenengan punya keberanian, kemauan kampanye di lingkungan panjenengan. Berani ya? Siap? Punya kemauan? Muga-muga saestu iki. Gak nang krono ngarepe kiai ini duwe banter. Benar-benar nanti setelah itu monggo dengan bisa mengkampanyekan di mana-mana dengan sebuah keyakinan dan tidak menganggap perjuangan politik ada perjuangan yang tabu. Karena saya kira saat ini politik itu penting untuk mengawal syiar, mengawal perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya laporkan kepada panjenengan semuanya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada tuan rumah, kepada panjenengan semuanya yang berkenan meluangkan waktu untuk tersoah rawuh di tempat ini. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan. Makatan dari saya, kurang punya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya merasa bersyukur, merasa berbangga pada malam hari ini. Saya merasa bersyukur karena ditempati untuk kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang insya Allah penuh barokah, meskipun kelihatannya urusan politik, tapi ini akan menjadi nilai ibadah di akhirat kelak, karena niatan kita semata-mata ingin berjuang dalam rangka memenangkan calon kita yang tujuannya adalah maslahatil ummah. Saya pertama dalam kegiatan ini saya ditelepon Gus Maki, diperintah untuk ketiban tempat, suruh menyiapkan tempat konsumsi. Saya tidak berpikir yang lain. Dan alhamdulillah hari ini dihadiri oleh para alumni senior dari pondok pesantren yang luar biasa di Jawa Timur. Dan insya Allah tanggal 28 besok di Banyuwangi akan dihadiri oleh capres dan cawapres dari pasangan Amin. Dan kebetulan saya ditunjuk oleh tim koalisi menjadi ketua tim pemenangan daerah Kabupaten Banyuwangi.
yang tentu bagaimana kita mampu memenangkan pertarungan ini dalam konteks bagaimana Banyuwangi secara geografis. Banyuwangi adalah kabupaten terluas sepulau Jawa. Jadi Banyuwangi ini kalau kita lihat secara geografis, Provinsi Bali itu tidak lebih luas dari Banyuwangi. Kalau jenengan buka di Google itu luas Banyuwangi 5.782,50 km persegi. Sementara Bali itu di kisaran 5.600 km persegi, masih luas Banyuwangi. Maka tentu kita sebagai warga Banyuwangi yang kemudian kelompok santri hari ini harus mengambil peran aktif untuk bisa menempati posisi-posisi penting, posisi-posisi strategis di pemerintahan. Dan tidak sedikit santri yang hari ini, kalau dulu mungkin dianggap remeh, kalau dulu orang mondok bahkan dikira mondok mau jadi apa, tapi hari ini alhamdulillah satu-satunya kader terbaik kita yang hari ini menjadi cawapres berangkat dari kader Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan pasangan Amin di Banyuwangi mendapatkan kemenangan. Amin. Karena kalau kita lihat dari peta koalisi di parlemen itu ada PKB, kemudian ada Nasdem dan juga ada PKS. PKB 9 kursi, kemudian Nasdem 5 kursi dan PKS 2 kursi. Yang lainnya non parlemen. Kalau dihitung dari jumlah itu kurang lebih 30% lebih dari keterwakilan parlemen. Sehingga hak pilih di Kabupaten Banyuwangi ini ada 1,3 juta jiwa penduduk. Hak pilihnya 1,3 juta jiwa. Sementara dari hasil pemilu kemarin yang partisipasi di kisaran 900-an. Maka di Banyuwangi kalau ingin memenangkan pertarungan Pilpres besok, target kita ya di angka 600.000 suara yang harus kita menangkan untuk pemenangan Amin di Kabupaten Banyuwangi. Dan saya punya keyakinan, kemarin saya kumpulkan tim koalisi dari PKB, PKS, kemudian Nasdem. Banyak relawan-relawan Anies yang secara sukarela mereka hadir, tidak dibayar, tapi semangatnya luar biasa. Maka besok kita tunjukkan bahwa Banyuwangi kompak, baik itu relawan maupun partai koalisi. Dan tentu tanggal 28 besok ketika hadir, ya mohon jenengan kalau ada waktu jam 8 kita akan mengiringi pasangan capres dan cawapres. Jadi kegiatannya ada 4 agenda besar. Yang pertama capres ada kegiatan Desa Amin, berdiskusi bersama mahasiswa, kemudian nelayan, termasuk juga dengan pemuda. Itu tempatnya di Belimbing Sari. Maka yang terdekat dari lokasi mohon nanti bisa menyemarakkan kegiatan tersebut. Yang kedua, cawapres Caimin akan berdialog dengan para petani yang lokasinya di BTS. BTS ini yang Mangir, warung Mangir. Ya. Jadi nanti saya sudah menyiapkan pasukan PKB sejumlah, tadi kita data 1.700 sepeda motor, belum mobilnya yang nanti akan mengiringi bersama-sama, termasuk dari PKS dan juga dari Nasdem. Kemudian nanti setelah dari acara di BTS dan di Belimbing Sari, kemudian bersama-sama rombongan kalau oleh Patwal menuju Banyuwangi Kota. Di Banyuwangi Kota juga bisa kegiatan cawapres menuju Pondok Pesantren Darun Najah, kegiatan peresmian prasasti beberapa bangunan. Kemudian yang capresnya menemui komunitas musik yang tepatnya di Dukuh, Gelagah, Warung Puncak. Yang disitu akan bertemu dengan kelompok hadrah, kelompok sholawat dan juga komunitas musik. Maka saya berharap hari ini kita prinsipnya menjadi santri ya sami'na wa ata'na.
Pak Tangguh ini ya sudah kita jalankan dengan baik. Karena ini momentum yang tidak bisa kadang hadir 10 tahun belum tentu kita punya cawapres, punya capres yang berangkat murni dari santri. Mudah-mudahan dengan semangat dan energi yang diberikan oleh masyayikh kita punya semangat untuk bisa memenangkan minimal di wilayah kita masing-masing agar supaya amin nanti keluar menjadi pemenang dan diharapkan menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Saya rasa itu, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni dialog. Dipersilakan kepada para hadirin apabila mempunyai usulan ataupun pertanyaan bisa disampaikan di dalam forum Enggak ada yang kelar. pada malam hari ini. Kepada para hadirin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Mungkin sekedar masukan saja. Kami kebetulan dari desa terpencil, yaitu yang mungkin paling terpencil di daerah lereng Kawaijan, tepatnya di desa Tangansari. Desa Pak Mahrus juga pernah nyampe sana. Dan alhamdulillah berkat dari teman-teman dan konsolidasi dari kami di desa bisa membentuk tim relawan pemenangan Pak Anies. Mungkin dari beberapa teman-teman yang ada bisa mengambil contoh seperti yang kami lakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari teman-teman yang kumpul di sini sangat banyak para tokoh, para gus-gus yang kami lakukan. Kebetulan takdir Allah saya punya alumni juga dari orang tua almarhum, sehingga kami membentuk kumpulan-kumpulan kecil di berbagai mushola atau di rumah-rumah alumni yang kebetulan menjadi tokoh di kampung tersebut, sehingga kami kumpulkan dan mengedukasi dari beberapa alumni dari beberapa tempat yang kami kunjungi. Dan mungkin hal yang seperti ini bisa dilakukan oleh para kus-kus yang sudah kumpul di sini. Kalau boleh memberikan usul, salah satu yang mungkin ada 3 saja yang perlu disampaikan ke para alumni atau ke komunitas kita semua. Mungkin ada hal salah satu mungkin yang perlu disentuh oleh kita sebagai orang agamawan, yaitu yang pertama, salah satu kasus yang dulu kayaknya kalau tidak salah terjadi di 2016, itu pernah terjadi recto verso. Apa recto verso itu adalah gambar BI di mata gambar BI di pecahan uang 100.000 yang kalau dilihat seperti biasa itu bergambar BI, tapi kalau dimiringkan sedikit itu ada palu aritnya, Pak. Dan itu dibongkar oleh Habibana Habib Rizik. Itu yang berani membongkar, karena itu resiko. Yang pertama, itu salah satu yang bisa kita sentuhkan kepada orang-orang yang cinta kepada kita sebagai seorang tokoh atau ustadz lah, meskipun kecil-kecilan. Satu. Yang kedua, yang perlu disentuhkan kepada orang-orang bawah, usulan kami itu seperti yang kita ketahui pada tahun 2002 kalau nggak salah, 2000-an atau 2001 ketika kita mengalami pandemi, tiba-tiba muncul prolegnas yang dibahas melalui Zoom oleh DPR kita, yaitu HIP, haluan ideologi Pancasila. Dan dengan haluan ideologi Pancasila itu banyak sekali yang tentang, dan salah satunya saya juga sangat vokal di media sosial dan hampir saya masuk penjara gara-gara HIP itu. Itu yang harus kita sentuhkan kepada mereka. Haluan ideologi Pancasila itu salah satu isinya adalah mau merubah Pancasila, yang salah satu isinya adalah
Nah, ketuhanan yang Maha Esa mau diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Itu kalau disentuh, maka orang-orang desa itu, ternyata begitu ya, Rak. Begitu. Terus yang terpenting ini yang terbaru kemarin itu mungkin 3 saja. Itu luar biasa kalau kita sentuh. Salah satunya yang ketiga ini bisa dibuat bekal oleh para teman-teman yang hadir di sini, yaitu kalau kita sentuh mengenai Perpres dan Kepres yang sudah ditandatangani oleh Presiden kita mengenai pelanggaran HAM, beberapa pelanggaran HAM yang ditandatangani oleh Presiden kita yang kita cintai. Yang salah satunya itu berbahaya menurut kita sebagai orang agamawan, yaitu pembubaran PKI. Sehingga kalau itu disetujui, maka orang-orang kita, kakek-kakek kita yang memberantas PKI itu maka akan menjadi pelaku pelanggaran HAM berat. Ini kan luar biasa ini negara ini. Seakan-akan luar biasa ini. Dan mungkin salah satunya juga roadmap pendidikan kita 30 tahun ke depan ini, kami sebagai orang desa juga mengikuti. Ternyata roadmap pendidikan kita 30 tahun ke depan ini sudah dihapus perasa agamanya. Perasa agama itu dihapus. Dan ini yang perlu kita sosialisikan kepada orang-orang desa, yang alhamdulillah dari beberapa tempat yang saya kunjungi, saya kumpulin alumni-alumni almarhum abah saya, itu kaget mereka setelah kita presentasikan, kita wacanakan kepada mereka. Mungkin hanya masukan itu dari kami. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Saya kira cukup sementara nggih. Kita lanjutkan dawuh-dawuh dari Mas Air. Yang pertama, kami persilakan Ki Haji Sinilman Nafi'ah untuk memberikan dawuh-dawuhnya dan semanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para kiai, para penyai sedaya ingkang Allah muliakan. Dalam saksese hanya sekedar memberikan gambaran-gambaran bahwa betapa pentingnya kita ini bersatu antar pondok pesantren, sebab kesatuan antar pondok pesantren ini akan memberikan dampak manfaat luar biasa, di mana ada apa dan kepentingan apa yang harus kita laksanakan. Termasuk saya cerita dulu, kemarin di daerah Jember. Daerah Jember itu di sana ada kumpulan para mutakharijin dari beberapa pesantren. Banyak pesantren mulai dari Sidoki, Situbondo, Lirboyo, Ploso, Tegaljo, semuanya kumpul jadi satu. Pernah diuji dengan memberangkatkan seorang bupati yang didukung oleh para mutakharijin. Padahal Pak Hendi, padahal lawannya adalah incumbent yang memiliki kekuatan yang cukup luar biasa. Ternyata ini bisa gol dan dimenangkan oleh Pak Hendi yang gambarannya ini akan menang itu sulit. Sebab incumbentnya kuat, bahkan di dunia internasional juga terkenal. Idan, Farida, Bu Farida. Nah, ini sebagai gambaran. Andai kata para alumni di Banyuwangi ini mampu bersatu dalam satu kata, kita punya gawe saat ini yang cukup berat. Nggih menika Pilpres. Kita tahu bahwa kiai-kiai kita yang hadir di sini maupun yang tidak hadir dari Lirboyo. Kemarin saya berangkat dari Probolinggo dengan Kiai Zamzami dan Kiai Abdul Mu'if, lantas Lumajang, lantas Jember, karena beliau sudah cukup pun Israel udur karena juga banyak acara, beliau akhirnya tidak bisa ikut di Banyuwangi. Tapi beliau punya keputusan yang sama seperti yang sudah disampaikan di Mas Budia, bahwa Mbah Kiai Anwar Mansur, Kiai Abdullah Karfabi, Kiai Makhrus, Kiai Zamzami Makhrus, beliau memutuskan untuk mendukung ini. Dan ketepatan kami ini adalah alumni Lirboyo,
ketika saya ditanya, Zid, awakmu nanti, saya cuma punya satu jawaban. Pokok panjenengan ngendikan Yai, saya tanpa reserve, saya tanpa bertanya, saya hanya sami'na wa ata'na. Karena apa? Dasar seorang santri terhadap kiai, tidak ada yang lebih pantas kita suguhkan kepada kiai kita kecuali sami'na wa ata'na, tanpa takwilan apa-apa. Beliau bahkan bertanya, kowe gak teko amin wong apa? Amin yang pundi kula mboten penting Yai, sing penting kula nderek panjenengan dunya wa akhirat. Kalau ini semuanya menjadi pedoman kita, saya yakin amin di Banyuwangi ini jelas bisa menang. Tapi kalau kita terlalu banyak takwilan dan bertanya, sudah diputuskan oleh kiai kita, awake dhewe arep nandingi, gue pilihannya kiai ditakwili macam-macam, sehingga kita menjadi sebuah keraguan. Apakah pantas kita seorang santri meragukan akan kiai yang mengantarkan kita sampai pada detik ini? Awake dhewe sonduk ini baru kiai yang jadi. Ini jelas. Tuntunan ini harus menjadi keyakinan sebagai seorang santri. Kok santri duwe niatan seudon sidik mohon kali kiai ini pun mboten paham. Itu garisan kita. Kita sudah mengetahui semuanya. Cuma kadang-kadang kita itu ya mungkin karena situasi atau apa yang menjadikan kita itu menjadi ahli takwil. Ahli takwil. Jadi kadang-kadang kita juga meragukan, Mbak Yai istikharah, aku tak nandingi istikharah Mbak Yai itu. Nah, hal inilah yang perlu kita jaga. Saya ulangi tadi. Jadi andai kata alumni ini mau kompak, sebagaimana saya contohkan di daerah Jember, kok hanya memberangkatkan seorang bupati, terlalu kecil. Bahkan memberangkatkan amin pun Banyuwangi pasti bersuara. Ini sebuah keyakinan kami. Tapi kadang-kadang karena memang alumni itu macam-macam bentukan. Ada yang macam begini, sehingga kadang-kadang yang apa ya istilahnya mengikuti salah satu, mungkin ada seorang duriah yang tidak sama. Saya juga ikut duriah yang tidak sama itu. Nah, inilah. Jadi bukan keputusan kolektif yang sudah diputuskan oleh suatu lembaga semacam ini. Saya mengatakan kalau saya sebagai santri Al-Falah, saya sebagai santri Al-Falah harus selalu mengikuti instruksi Allah. Saya berangkat di sini bukan tanpa restu kiai. Saya berangkat sini atas restu Mas Sayyid. Mas Sayyid memberikan amanah kepada saya dan saya diizinkan untuk bergerak di amin, artinya untuk mendukung amin. Karena itu khusus santri Al-Falah tidak ada jalan lain kecuali mengikuti apa yang saya sampaikan ini. Saya harapkan pondok-pondok yang lain juga melihat kepada kiai-kiainya. Ojo golek sing misalkan kiai ini 5 enek sing sitok gak podo melok sing gak podo. Ini lucu kan? Secara istimewa kita mesti memilih yang secara kolegial mereka memutuskan. Secara kolektif ini penting. Ini kadang-kadang salah satu alumni itu mesti milih sing rodok nyeleneh titik. Yang saya milih yang itu ya. Kita tidak perlu yang itu. Yang ini saja yang kita pilih. Hal ini hendaknya menjadi renungan bagi para alumni semuanya saja. Saya juga alumni Lirboyo. Saya juga ketepatan keluarga Al-Falah. Jadi ketepatan ke sini istilahnya mindu-mindu. Kula nggih santri Lirboyo, jadi mungkin yang ketepatan Mbah Lirboyo beliau tidak hadir. Sebagai kawan saya sama-sama Mutakhorjin Lirboyo sekaligus Al-Falah, saya harapkan saya sebagai keluarga Al-Falah untuk ikut bersama-sama dengan mendukung amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pada malam hari ini telah berjalan dengan lancar. Setelah acara
dimohon untuk foto bersama. Sebelumnya saya selaku acara mulai awal hingga akhir apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dimohon untuk foto bersama. Foto berdiri apa duduk? Atau tak tes lagi ya? Biar terus semangat ya. Siapa kita? Jawabnya Laskar Santri Amin Banyuwangi. Gitu ya. Pasangan Amin menang 1 putaran. Ya. Siap? Pasangan Amin menang 1 putaran. Banyuwangi Jenggiratan. Gitu. Sudah. Coba dites dulu. Siapa kita? Jawabnya Laskar Santri Amin Banyuwangi. Pasangan Amin Banyuwangi. Makanya gini semua ya. Video disiapkan kanan kiri depan belakang. Oke? Tes apa langsung? Oke. Oke ya. Tangannya begini semua. Oke, bismillah ya. Siapa kita? Siapa kita? Pasangan Amin. Pasangan Amin. Banyuwangi. Ya, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan. Moga foto dengan salam ya. Duduk apa berdiri Gus? Duduk ya, duduk. Sudut Pak. Dan pinara kerinding. Terakhir gue. Ayo. Jadi kita apa sih? Hah? Ya di bawaan. Jangan nono. Kok belum bisa? Ini ayam.
Cinta. Dapat kupon. Mana aja ya Jusman, doain. Anak yang tiang di kemungkinan serempet. Pak Deke lo jadi tinggal sama Naji. Sayang itu ya. Pak Naji ngelontung. Pak Naji ngojek ke Pak Deke. Ditinggal lah. Ini kota Anda. Anu, Pak Dikin. Pak Ikin. Kersane ki sane tiyang mantur. Sak jam setengah. Pemasukan ngomong biar terakhir mau suaranya apa? Ya, oke. Kamu, mana? Nanti kau anak, saya sama Erik Thohir. Erik Thohir. Cewa. Pusing dulu kan? Non. Mereka tang dhuwur, mereka tiga. Bone. Coba ya. Boleh Musa. Terus ya, makanya tambah muda itu. Aktif aja. Terus Oleh Musa udah utang.
Jangan deh. Ini jangan deh. Dadapan dulu ya, dadapan dulu. Hei. Ya, ayo bantuan nih, Pak. Adik ada yang boleh. Iya, kalau tangan. Apa yang ini? Kita tangan ya. Aji ya. Balero. Dipegang dua. Enggak ngatur, Pak. Sama saya, Mas. Direct. Sadar sama di depan. Apa yang nanya dulu? Apa yang Ini toples mau. Hah? Kok pengen dorong? Hah? Kalau gue nggak fokus. Ujian. Kartu ambet bukan kemarin. Oh, ini. Karma kan? Oh, lo ke cinta? Mana? Saya Wis kamu pun balik. ya wes Sawo-sawo. iki ono sisane tambah. Aja mau karo kamu. Hah? Pak Kuri. Konek kan? Ada gunting nyelak apa pada duitnya empat. Mas oleh kabeh. Hah? Bagus. Kemarin. Kayaknya sholat. Iya, semenang sampai subuh.